Salam Habib. Assalamualaikum lah, jangan salam singkat tapi itu lengkap lah. Kadang-kadang tulis askum. Askum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering dipukul oleh suami, la haula wala quwwata illa billah. Dan suami saya sudah tidak ambil peduli tentang keluarga. Suami sudah bertahun tidak beri nafkah dan tidak sholat juga. La ilaha illallah. Naam, ada dua hal yang tak boleh ada di antara sekian banyak perkara ya, yang tak boleh ada kepada laki-laki yang berstatus sebagai suami. Yang pertama, kedekut. Yang kedua, suka pukul. Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya dirisik oleh dua orang, fulan dan fulan." Kata Nabi, kalau fulan kedekut, kalau fulan suka pukul. Maka Nabi memberitahukan aib yang ada pada kedua lelaki itu karena bukan ingin mendedahkan tetapi ingin menyelamatkan si wanita daripada dua sifat yang tidak baik kepada lelaki itu. Setelah itu terpulang kepada perempuan itu, kalau mau terima silakan. Nabi sudah menjalankan tugasnya memberitahu supaya perempuan itu tidak menjadi korban dengan sifat yang tak elok kepada dua lelaki tersebut. Yang pertama katanya dia kedekut, yang kedua suka pukul. Dengan demikian Nabi secara tidak langsung ingin memberitahukan tak elok kepada lelaki kalau punya sifat dua ini. Satu, kedekut kepada istrinya atau keluarganya, yang kedua suka pukul. Lelaki yang lemah yang suka angkat tangan untuk memukul kepada istrinya. Karena istri diciptakan untuk suaminya bukan untuk dipukul, tetapi dididik. Itu dalam Quran kan boleh Habib itu pukul kan, kalau alladzina takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruna fil madaji' wadribuhun. Kalau perempuan itu durhaka kepada kamu, maka hendaklah dia menasihati, kemudian jauhkan tempat pembaringannya, kemudian wadribuhun, pukul. Kan Quran juga mengajarkan. Naam, Quran mengajarkan jangan ikut pemahamannya awak punya paham. Kalau diikut pemahaman masing-masing, ada orang nak pukul dengan tumbuk macam ni. Lagi-lagi kalau punya otot itu, awak nak pukul siapa? Galsin Abdullah bin Abbas kalau dia marah atau menafsirkan kalau orang marah kepada istrinya sampai kepada peringkat kemuncaknya, maka diambil dia punya siwak, pukul macam ni. Pukulan itu bukan memudaratkan, ingin memberitahu, you punya salah sudah sampai kepada tahap maksimum. Nasihat sudah, yang kedua pun sudah tahap maksimum dah. Jangan sampai selepas pukul ini terjadi, yaitu hancurnya rumah tangga. Itu isyarat, bukan untuk tumbuk seperti itu. Jadi ingin memahami arti pukul, jangan ikut kita punya pemahaman, tapi rujuk kepada orang yang ahli cara memahami bagaimana maksud pukul di dalam Al-Quranul Karim. Faham tom? Ada satu hal yang tak elok kalau ada kepada seorang lelaki bersifat demikian. Walihada, adapun kalau ada seorang suami yang suka memukul dan pukulan memudaratkan, apatah lagi tidak menjalankan tugas sebagai seorang suami, la nafkah, wala tarbiyah, wala hal-hal yang dituntut oleh syarak. Rasanya langkah-langkah yang perlu diambil adalah langkah untuk menegur, melibatkan pihak ketiga untuk berunding sebagai tanggungjawab untuk menjaga rumah tangga, institusi rumah tangga. Langkah-langkah awal karena mesti diambil, yaitu langkah yang bersifat upaya untuk menyadarkan dan mendamaikan. Menyadarkan lelaki itu supaya insaf dan mendamaikan supaya rumah tangga kembali harmoni. Bila tidak berjaya semua usaha, barulah pergi ke pejabat agama untuk meminta nasihat yang sesuai. Saya yang perlu bekerja untuk menanggung suami dan anak. Oh, ini tadilah ini. Wih, panjang dia.
Saya doakan semoga, dan jika saya tidak bercerai dan tidak berpisah, adakah saya berdosa karena tidak dapat taat kepada suami? Jawaban seperti saya katakan tadi, langkah-langkah awal kena diambil dulu. Tunaikan tanggung jawab untuk islah, memperbaiki. Langkah sampai kepada perceraian itu yang last, pilihan terakhir, bukan pertama. Ambil langkah-langkah yang awal. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau Allah dikehendaki kebaikan, maka akan terjadi islah. Orang tidak mungkin untuk tidak berubah. Satu hari Syekh Abdullah bin Bayyah pernah datang pergi ke Malaysia, dan ditanya, suaminya ini suka minum arak dan lain sebagainya lah, macam hal-hal yang maksiat besar dilakukan. Kata beliau, adakah suaminya itu memudaratkan kepada kamu? Katanya tidak. Adakah dia tidak menjalankan tugas untuk memberi nafkah? Katanya dijalankan sebagai tugasnya, yakni nafkah keluarga dan anaknya dipenuhi. Hanya dia suka minum arak dan susah untuk meninggalkan. Kemudian adakah ada orang lain yang boleh menjaga kamu? Istrinya minta cerai lah. Dia kata, adakah orang lain akan menjaga kamu kalau kamu minta cerai? Katanya tak ada. Katanya, jangan kamu minta cerai, kamu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, usahalah untuk memperbetulkan dan menasihati kepada suami kamu. Selagi masih bahagian hal-hal yang menjadi kewajiban ditunaikan, yakni tidak pukul dan masih memberi nafkah. Subhanallah, setelah beberapa waktu berlalu, doa si istri itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, suaminya jadi insaf. Dia tinggalkan minum arak dan kembali hidup bahagia dengan rumah tangganya. Intinya manusia boleh berubah, tapi kena usaha dulu. Bila sudah tidak ada usaha yang berjaya, barulah kepada peringkat yang akhir setelah merujuk kepada pihak yang berwenang.